Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, karena karunia-Nya amal-amal saleh dapat terlaksana, termasuk kebaikan yang kita kerjakan pada subuh hari ini, melaksanakan salat fardu subuh. Itu tidak luput dari nikmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Maka segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, kepada para sahabat beliau serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita semua Allah masukkan ke dalam golongan mereka, amin ya rabbal alamin. Jemaah salat fardu subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh Jumat hari ini kita kembali melanjutkan aktivitas subuh berkah kita setelah sebelumnya di bulan Ramadan tidak ada kegiatan subuh berkah, dan sesuai namanya kita memohon keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita sedang berada di waktu yang memang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keberkahan. Di dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di waktu seperti ini beliau memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus untuk umatnya. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan dalam sabdanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku, berikanlah keberkahan untuk umatku di pagi harinya. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberkahi umur kita, mudah-mudahan Allah memberkahi kehidupan kita, mudah-mudahan Allah memberkahi keluarga, istri dan anak-anak kita, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi harta-harta kita, dan Allah berkahi setiap apa saja yang melekat pada diri kita, amin amin ya rabbal alamin. Jemaah salat fardu subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemarin di bulan Ramadan masjid kita ini makmur dengan majelis ilmu, dan setelah bulan Ramadan pun juga masih ada majelis ilmu, dan setiap hari Jumat, setiap subuh Jumat masih ada majelis ilmu, dan juga di malam-malam lainnya dan di tempat-tempat lainnya banyak majelis ilmu. Dan kita sebagai seorang muslim tidak bisa lepas dari ilmu, karena yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan bagi kita semua
umat Islam untuk menuntut ilmu. Di dalam hadis yang sangat sering kita dengar, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya fardu dan wajib atas setiap muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atas setiap muslim, baik itu muslim yang masih muda ataupun yang sudah tua, baik itu muslim laki-laki ataupun muslim perempuan, semuanya dipukul rata oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka memiliki satu kewajiban yang kedudukannya sama dengan kewajiban-kewajiban lainnya yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu. Oleh karenanya kalau aktivitas ini kita tinggalkan, berarti kita meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan dihisab oleh Allah, akan ditanya oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas meninggalkan kewajiban menuntut ilmu. Apalagi ilmu itu akan menjadi petunjuk untuk amal-amal yang kita kerjakan. Amal yang kita kerjakan berpotensi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak dilandasi dan tidak didasari oleh ilmu. Oleh karenanya Al-Imam Ibn Raslan alaihi rahmatullah di dalam matan Zubatnya beliau mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap orang yang beramal, setiap orang yang beribadah tanpa ilmu, maka amal-amalnya, ibadah-ibadahnya akan ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak ibadah yang wajib kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Ada banyak amal yang Allah perintahkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini, maka itu semua harus dikerjakan berlandaskan dan berdasarkan ilmu. Kalau tidak, maka berpotensi tidak akan diterima oleh Allah, berpotensi akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi kita nukilkan, kita kutipkan perkataan Al-Imam Ibn Raslan alaihi rahmatullah. Dulu diceritakan tentang apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Raslan ini. Ada seorang ahli ibadah di zaman dahulu yang begitu rajinnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu giatnya dia melakukan ketaatan. Dia sebagai seorang ahli ibadah yang terkenal di tempatnya, ibadahnya yang sangat banyak, ibadahnya yang luar biasa. Namun ada satu yang mengganjal pada diri ahli ibadah tersebut, bahwasanya ahli ibadah ini membeli seekor keledai, tetapi keledai itu tidak digunakannya, tidak dijadikannya sebagai kendaraannya, tidak dijadikannya sebagai tunggangannya. Keledainya dimasukkannya ke rumahnya. Keledai dulu biasanya sebagai kendaraan, sama seperti kuda, sama seperti unta, jadikan kendaraan. Tapi si ahli ibadah ini dilihat oleh orang-orang sekitarnya lain dari yang lain. Dia beli keledai, dia punya keledai, tapi keledainya dibawa masuk ke rumah. Dicari tahulah oleh masyarakat setempat apa penyebabnya, kenapa keledai ini bukan dijadikan kendaraan, kenapa keledainya dibawa masuk ke dalam rumah. Ternyata ketika ditanya si ahli ibadah tersebut, katanya bahwa keledai itu untuk menundukkan hawa nafsu dan syahwatnya. Jadi keledai bawi rupa, keledai bawi imperkosa. Setiap kali syahwat memuncak, setiap kali hawa nafsu yang meningkat, buli huma, ada keledai si huma, lalu keledai tenang dijadikan sebagai tempat untuk apa? Untuk membuang dan menunaikan syahwat dan hawa nafsunya. Imperkosa keledai. Kenapa? Padahal kata para ulama hukumnya sama. Baik itu memperkosa manusia ataupun memperkosa binatang, hukumnya sama-sama haram. Ini salah satu potret, salah satu contoh seorang ahli ibadah, begitu rajin beribadah kepada Allah Ta'ala, begitu giat beribadah kepada Allah Ta'ala,
tapi tidak didasari ilmu, sehingga terjerumus kepada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan keledai sebagai tempat untuk memuaskan syahwat dan hawa nafsunya, padahal itu pun tidak dibolehkan di dalam syariat Islam, tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Tidak didasari ilmu, cuman rajin beribadah mah, cuman cangkal untuk melakukan amal soleh mah, ingira midana neenen menggawi keledai teh, berhubungan itu dengan keledai, padahal di dalam Islam juga diharamkan. Makanya ini salah satu contoh orang yang sangat semangat beribadah, rajin beribadah tanpa didasari oleh ilmu. Ada juga diceritakan seseorang juga sangat rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat giat melakukan amal-amal soleh dan ketaatan, hingga saking area ibadah hande sembahyang tidak memudah sembahyang sunnah, sehingga pada suatu waktu uluh tun merasa bahwasanya si likuta ada jemaah nang maumpat dia sembahyang, maka perasa jemaah tun mida gagampangan jemaah, mida jemaah biasa jemaah para malaikat, iya imamah, iya imam. Terus seperti itu terjadi kepada orang ini, sampai pada suatu ketika dia mendapatkan semacam bisikan bahwa kikoya selama itu kiblat salah, mida mara baraten kiblat nang bujur mara utara, hingga pada akhirnya setelah dapat bisikan itu nah hantam merasa jadi sampai pada makam tertinggi jemaah mida manusia hindai malaikat dapat bisikan sama itu bahwa kiblat nang bujur adalah mara utara, akhirnya pindah menghadap mara utara. Padahal kalau kita belajar mengaji fikih, maka di tempat kita di Indonesia secara khusus kiblatnya adalah di arah barat, bukan di arah utara. Nah ini kenapa? Karena semangat beribadah, semangat untuk berlakukan amal soleh dan ketaatan, tapi tidak dilandasi dengan ilmu, akhirnya mudah untuk tertipu, mudah untuk disesatkan, mudah untuk dibuat keliru dalam melakukan ibadah tersebut. Oleh karenanya tidak ada pilihan kecuali memiliki aktivitas menuntut ilmu. Yang pertama karena tadi sebuah kewajiban, dan itu adalah penentu diterima atau ditolaknya amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kikuan beliau alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sahih, ad-dunya mal'unah, dunia ini terkutuk dan terlaknat, wa mal'unun ma fiha, dan semua yang ada di dalamnya juga terkutuk dan terlaknat. Apapun, sebut saja apa yang ada di dalam dunia ini, maka dia masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mal'unun ma fiha, dan semua yang ada di dalam dunia ini terkutuk dan terlaknat, dikutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, makna daripada dikutuk dan dilaknat oleh Allah itu adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Laknat itu lawan dari rahmat. Orang yang dapat rahmat Allah berarti dia tidak dapat laknat Allah. Sebaliknya orang yang dapat laknat Allah, dia tidak dapat rahmat Allah. Dan tiket yang bisa mengantarkan kita untuk bisa melangkah memijak surga itu adalah rahmat Allah Ta'ala. Artinya seseorang yang tidak mendapatkan rahmat Allah, sebaliknya berarti dia mendapatkan laknat Allah, dia tidak bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin," atau di dalam hadis dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalih," tidak ada seorang pun dari kalian masuk surga dengan amalnya. Lalu kikuan sahabat, "Wala anta ya Rasulullah," tidak juga kah engkau wahai Rasulullah? "Wala ana," tidak juga aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "illa an yataghammadani Allah bi rahmatih," kecuali kalau Allah memberikan rahmatnya kepadaku. Jadi harapan kita satu-satunya bukan sholat yang barusan tadi kita kerjakan, bukan puasa Ramadan yang kemarin kita kerjakan, bukan sholat tarawih yang di bulan Ramadan kemarin kita kerjakan, bukan amal-amal kita yang lainnya. Harapan kita satu-satunya untuk bisa memijak surga adalah rahmat Allah Ta'ala. Makanya untuk memperoleh rahmat Allah, kita jauhi sebab-sebab laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi SAW mengatakan, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha, dunia ini terlaknat. Jadi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun diciptakan oleh Allah.
diadakan oleh Allah, ternyata dunia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikutuk oleh Allah taala, karena memang dunia ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah taala. Suatu ketika para sahabat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat seekor bangkai anak kambing yang jadi buruk bahampis. Mida ada nang hendak menokepain balangau ihurung belatung. Kikuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dari kalian yang mau membeli anak kambing ini, bangkainya ini yang sudah bau busuk? Kikuan bersahabat, ya Rasulullah, untuk apa kami membelinya? Sudah menjadi seekor bangkai yang berbau busuk, tidak bisa diambil manfaatnya. Kata Rasulullah, siapa yang ingin mengambilnya secara gratis? Ya Rasulullah, bangkai bisa dijadikan apa wahai Rasulullah, berbau busuk? Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seperti inilah dunia. Nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad kepada para sahabatnya, maka seperti inilah dunia, seperti bangkai seekor anak kambing. Tapi anehnya dunia diperebutkan, tidak seperti seekor bangkai anak kambing tadi yang tidak ada seorang pun yang mau mendekatinya. Itu nilai dunia di hadapan Allah. Maka pantas Rasulullah SAW mengatakan, ad-dunya mal'unah, dunia ini terkutuk dan terlaknat. Dan namanya dunia araya teman, maka dunia araya dari kata bahasa Arab. Dunia ini bentuk muannas dari kata adna mudzakkar, atau kalau pembahasan dengan bahasa Itah ada hatuwe ada bawi orang bahasa Arab. Kalau hatuwe ya kalimat adna, bawi ya dunia. Apa makna adna? Adna itu artinya rendah, lawannya a'la, tinggi. Maka dunia ini dinamai dengan dunia, tidaklah dunia ini dinamai dengan dunia, karena memang bernilai rendah di hadapan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas kemudian Nabi SAW mengatakan, ad-dunya mal'unah, dunia ini terkutuk dan terlaknat. Wa mal'unun ma fiha, dan semua yang ada di dalam dunia ini terkutuk dan terlaknat, kecuali Rasulullah SAW. Ada yang dikecualikan, ada yang dikecualikan oleh Nabi SAW. Maka kita sebisa mungkin untuk masuk ke yang dikecualikan oleh Rasulullah SAW. Karena kalau tidak, maka kita berada di lingkaran dunia dan seluruh isinya yang dilaknat dan dikutuk oleh Nabi Muhammad SAW dan dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wa ma walah, dan yang sefrekuensi dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Kecuali zikir yang membaca, kemudian seseorang yang membasahi lisannya dengan zikir, orang yang kemudian memiliki amalan-amalan tertentu, lisannya selalu basah dengan istighfar, lisannya selalu basah dengan sholawat, lisannya selalu basah dengan Al-Quran, zikir dan yang sejenis dengannya. Dan orang yang membasahi lisannya dengan zikir, yang menerangi kalbunya dengan zikir, dan yang lainnya yang sejenis dengannya, itulah yang tidak dikutuk dan tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aliman au muta'alliman, dan yang juga tidak dilaknat oleh Allah dan tidak dikutuk oleh Allah, orang yang berilmu, au muta'alliman, atau orang yang mengejar ilmu, orang yang mengusahakan ilmu, orang yang menuntut ilmu. Oleh karenanya aktivitas menuntut ilmu ini menjadi penting untuk mengeluarkan kita dari lingkaran dunia yang dikutuk oleh Allah Ta'ala, dan dari lingkaran seluruh isi dunia yang dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada pilihan kecuali memang menerjunkan diri kita ke majelis-majelis ilmu, ke majelis ta'lim. Harus ada aktivitas kita dalam 24 jam menuntut ilmu agama, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin sudah pernah nyampaian kula waktu khutbah Jumat. Kikuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawadhin jifatin bil laili himarin bin nahar alimin bi amri dunya jahilin bi amri akhirah. Kikuan Rasulullah, sesungguhnya Allah murka dan benci kepada setiap orang yang sombong, uluh nang cakah, apabila inasehati menolak nasihat, apabila menyampaikan kebenaran menolak kebenaran, merasa paling bujur. Ini orang sombong. Atau orang yang memandang remeh orang lain, memandang hina orang lain, ini juga orang sombong. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi
bahwa kesombongan itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, menghinakan orang lain. Apa yang disombongkan? Kikuan Buya Hamka, itah tun tercipta dari petak, kuman hasil petak, dan kareh pada akhirah imatak luh uang petak. Hantamein harus bersifat langit. Kikuan seorang ulama Al-Ahnaf bin Qais rahimahullahu ta'ala, ajaban libni Adam, mengherankan manusia, yatakabbar, kenapa dia bisa sombong? Wa qad kharaja min makhrajil baul marratain, padahal manusia itu ngikuan Imam Ahnaf bin Qais hentamain maka sombong, padahal ia abluwa dari lubang kahit 2 kali, lubang kahit ummah dengan lubang kahit bapak. Yang disombongkan. Dan Allah benci, Allah murka kikuan Rasulullah SAW kepada orang yang sombong. Kemudian lanjutan hadis itu jawad. Jawad ini adalah jamu', orang yang berambisi mengejar harta, mengejar dunia dengan niat-niat buruk. Niat mencari hartanya untuk memenuhi syahwat dan hawa nafsunya. Hendak melakukan dosa maksiat, sekedar memikiran isin tenainya dan nang ada si pendak tenainya. Niat-niat buruk. Tidak ada niat kebaikan ketika mencari harta. Kalau engkau harta teh hendak dengan tujuan untuk menjadi jembatan yang menuju akhirat. Kalau engkau harta dengan tujuan untuk menambahi atokep dengan Allah Ta'ala ambien, pokoknya memuaskan syahwat, memuaskan hawa nafsu ya. Niat buruk, kemudian bakhil terhadap harta yang dia miliki. Ini juga kata Rasulullah SAW, sifat yang dimurkai oleh Allah pada seseorang, yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kikuan Nabi hindai jifatim bil lail, bangkai di malam hari, himarim bin nahar, kemudian keledai di siang hari. Handau seperti binatang yang bernama keledai. Keledai itu simbol binatang paling bodoh di negara Arab. Pokoknya nyoho pun hakun. Mida tahu manggahen, kikuan uluh angkut itu angkut terus mulai sunsung sampai jelemei. Pokoknya yang penting tenainya berisi. Nyoho uluh mangkut barang asal nengnya uluh kuman. Ranai keledai. Maka kikuan Rasulullah SAW ada orang-orang semacam ini, himarim bin nahar, seperti keledai di siang hari, hanya yang ada di otaknya adalah isi perutnya, isin tenainya, dan yang ada si pendak tenainya, persis sama dengan keledai. Sehingga ketika menggau dunia, mengusahakan dunia, mida ingat kewajiban 5 waktu, ingat hauluh si masjid silanggar, Allahu Akbar, mida tahu-tahuin, mida tahu-tahuin. Waktu itu kula membaca postingan, ada seorang ustadz menukil dari seorang kiai di Jawa. Kikuan beliau ada sebuah nasihat tentang ketika itah lagi begawi mehining azan. Seorang kiai memberi nasihat ketika itah lagi begawi mehining azan. Mestinya langsung kerjakan sholat dulu. Kan azan itu apa? Panggilan azan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa makna dari Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Allah Maha Besar berarti yang lainnya kecil. Gawian itah kecil, aktivitas itah kecil, kesibukan itah kecil. Apa kita ini sebenar-benarnya mengatakan Allahu Akbar atau cuman sekedar bahasa itu baik bidak buju-bujuren mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya nang selain Allah halus, berarti Allah hello nang yurus. Allah hello nang dipenuhi panggilannya. Maka kikuan kiai deh harusnya kan apabila ikau lagi begawe mehining azan, maka coba inggatuk tekulukmu atau juburmu parakmu. Kalau kira-kira ada tanduk atau si jubur tuh ada ikuh maka lanjutan bi begawi. Berarti mun si tekulukmu ada tanduk, ikau lain manusiaen tapi kerbau, lanjut begawi. Bila ada si parakmu tuh ikuh, berarti ikau lain manusiaen, bakai lanjut begawi. Karena kalau manusia harusnya memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa bukan pekerjaan kita yang kemudian kita tunda terlebih dahulu? Itah kan kadang-kadang kakai kareh lo sembahyang, kau obi kareh sembahyang. Hentamain maka midai rubah kareh lo melanjutkan gawian, kau obi kareh melanjutkan gawian. Sepenting itukah pekerjaan kita dibandingkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nomor 1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nomor 1. Jadi keledai di siang hari tidak mengindahkan panggilan azan, tidak tahu-tahuin, terus melanjutkan pekerjaan.
terus melanjutkan aktivitas, terus melanjutkan gawi ya. Uluh mengahau Allahu Akbar iwanullah. Padahal iya mulai ujung balau sampai ujung silu ya, harta nang inggau harta yang sudah dia miliki, semua yang melekat pada dirinya itu pemberian Allah yang wakil Allah sedang memanggilnya di rumah-rumahnya, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya azan itu bukan panggilan muazin kaum, tapi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya menjalankan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau panggilan Allah tidak kita hiraukan, padahal Allah yang memberikan segala-galanya kepada kita, mau kita letakkan di mana muka kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang semacam ini. Iku Rasulullah himarim bin nahar, seperti keledai di siang hari. Yang penting tenai bensuh, yang penting syahwat tertunaikan. Mida tahu-tahuan dengan sembahyang 5 waktu. Zuhur tepahalau, asar tepahalau, maghrib parai, isya betiruham, subuh mengelandau. Kemudian tidak pedulian halal haram, yang penting tenai bensuh, persis keledai semete. Ada baik keledai tahu binsek halal kah haram kah tun? Narai tena umpan tun, makanan tun. Atau sapi kerbau, mikir hai binsek uruk tun halal kah haram nih ya? Midain. Persis seperti itulah kata Rasulullah SAW, himar, keledai di siang hari. Jifatim bil lail, bangkai di malam hari. Seperti bangkai, terbujur kaku, tak bergerak sedikit pun, tungkal tangkaling, mulai dari awal hamalem sampai akhir hamalem. Mida ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Mida ada zikir, mida ada wirid, mida ada sembahyang berjamaah, mida ada sembahyang sunnah, mida ada majlis ilmu, mida ada baca Al-Qur'an. Pokoknya buli begawi hantam handawan asangku keledai keuyuhan sampai huma menter hunjun bantal, tungkal sampai akhir hamalem, bahkan subuh pun mengalandau. Jifatim bil lail, bangkai di malam hari. Wal'iyadzu billah, jadi bangkai di malam hari. Harus ada aktivitas ibadah kepada Allah taala. Kemudian kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, beliau melanjutkan, alimin bi amri dunya, berilmu urusan dunia top ilmunya, ilmu kedokteran, ilmu perekonomian, perbankan, ilmu pertanian, perkebunan, macam-macam ilmu dunia nomor 1, kau ya acungan jempol. Tapi sayang lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jahilin bi amril akhirah, jahil bodoh dengan urusan akhirat dan urusan agama. Ilmu dunia ya masya Allah top, tapi ilmu akhirat nol besar. Mengaji humbi tauin, rukun sembahyang tidak tawain, rukun wudu tidak ketawain, rukun puasa insekuluh tidak ketawain, pembatal sembahyang tidak ketawain, pembatal wudu tidak ketawain, tidak ketawain tentang agama ini. Jahil tentang urusan agama, bodoh tentang urusan agama, tidak pintar tentang urusan agama. Tapi kalau urusan dunia pintar bebanaran, urusan bisnis pintar dan lain-lain ya. Maka yang semacam itu nih Rasulullah SAW uluh nang berilmu tentang urusan dunia tapi jahil urusan akhirat, dibenci dan dimurka, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada pilihan. Tadi gua tidak ada pilihannya kecuali seberataan uluh nang mengaku dirinya sebagai muslim memiliki kewajiban yang sama rata untuk menuntut ilmu agama. Karena kalau tidak seimbang antara ilmu dunia dan ilmu agama, maka berpotensi masuk ke dalam orang-orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini kata Rasulullah, innallaha yubghid, sesungguhnya Allah murka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya setelah Ramadan kita lanjutkan lagi aktivitas menuntut ilmu kita. Si bulan Ramadan setiap andau, waktu bulan Ramadan si masjid itu setiap subuh mulai dari subuh Jumat, subuh Sabtu, subuh Ahad, subuh Senin, Selasa, Rabu, Kamis, taputar di minggu hadir terus kita si majelis ilmu. Maka lanjutkan kebiasaan itu setelah bulan Ramadan. Karena aktivitas menuntut ilmu ini bukan pilihan tapi keharusan bagi setiap orang yang mengatakan bahwa dia seorang muslim. Maka mudah-mudahan Allah memberi kita taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu nang kawin nyampaian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.